Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Masai Putri Nadia RNFD. Selamat pagi, selalu bersemangat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai dalil nakli, gambaran hari akhir. Sebelum kita lanjut ke dalil nakli, marilah kita sama-sama untuk melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke gambaran hari akhir, kita harus perlu tahu dulu nih apa pengertian dari dalil nakli. Jadi, dalil nakli menurut bahasa adalah naklu syai'un, yaitu mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dan nakolah hadis, yakni mereka yang menuliskan hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Baiklah, setelah dari pengertian dalil nakli, maka kita akan langsung melanjutkan untuk pembahasan dalil tentang hari akhir. Baiklah, yang pertama itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit pun. Sekalipun hanya sebesar biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Baiklah, selanjutnya itu yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insan ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aita tsumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Yang artinya, dan apabila kamu melihat keadaan di sana, yaitu surga, niscaya akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Lalu yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 68. Ya, bisa kita lihat semua ya adik-adik. Langsung kita lihat ke artinya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Untuk yang keempat dan yang kelima ya, bisa kita lihat sama-sama di sini. Langsung kita ke artinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari perintahku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat pada keadaan buta. Lalu yang kelima, firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 6. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Selanjutnya yang keenam terdapat pada surah Al-An'am ayat 158, yaitu artinya yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, karena sesungguhnya kami pun menunggu pula. Oke, kita lanjut yang ketujuh, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda kiamat sugro, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, kapankah hari kiamat? Beliau pun menjawab, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih mengetahui dan yang bertanya, tetapi saya akan memberitahukanmu tentang tanda-tandanya, yaitu jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika para pengembala unta berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Tetap semangat ya. Ini yang terakhir mengenai tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan beriman kepada hari akhir, maka manusia akan mendapatkan hikmahnya. Di antaranya, yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat.
Lalu yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Dan yang terakhir, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia yang hanya sementara dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Jadi itu saja penjelasan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan untuk apa saja yang ingin ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.